Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geologi Teknik. Di semester 5 ini, kamu akan belajar tentang geologi teknik. Satu mata kuliah yang itu sifatnya wajib untuk kamu ambil sebagai seorang mahasiswa geologi. Dan video kali ini adalah video pengantar untuk menjelaskan akan seperti apa model ataupun jalannya perkuliahan kita selama satu semester ke depan. Mata kuliah geologi teknik ini itu diampu oleh 3 dosen ya. Sebenarnya dengan kelas yang berbeda, ada kelas A dan kelas B, di mana pengampunya adalah saya sendiri, kemudian nanti ada Pak Noviar dan Pak Ebay. Dan dalam proses perkuliahan maka kita akan membagi ya. Jadi ada dosen yang akan masuk dari awal semester hingga pertengahan, kemudian akan dilanjutkan pertengahan hingga akhir semester. Dan di antara pertengahan semester itu kita akan ada ujian tengah semester. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada beberapa informasi penting yang butuh saya sampaikan, khususnya berkaitan dengan bagaimana model pembelajaran yang akan kita jalankan selama satu semester ini, khususnya di kelas yang saya ampu. Kenapa? Karena kita akan memperlakukan ya beberapa pendekatan yang mungkin itu sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Baik, kita akan mulai dari model pembelajarannya. Untuk model pembelajarannya, kalian tetap akan melakukan absensi ya di SIAT, kemudian informasi tentang mata kuliah itu juga akan ada di e-learning SIAT. Jadi pastikan kalian untuk senantiasa update SIAT-nya, khususnya berkaitan dengan mata kuliah geologi teknik. Untuk proses pembelajaran sendiri itu akan saya rancang dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah menggunakan video sebagai bahan untuk kalian belajar. Yang kedua adalah kita akan ada yang namanya video conference. Dan yang ketiga adalah nanti akan ada pembelajaran secara mandiri yang kamu lakukan, baik dengan misalnya ada jurnal ataupun buku yang saya bagikan untuk kamu baca, kamu pelajari, dan setelahnya kita diskusikan. Nah, kembali ya ke kamu yang sekarang sedang semester 5. Ini bisa dibilang sebagai semester yang krusial untuk kamu. Kamu sudah lewati dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan sekarang sudah ada di fase kedua dalam penyelesaian studi kamu. Tentunya ada hal-hal penting yang butuh kamu perhatikan ketika kamu sedang ada di semester 5 ini. Tidak hanya bagaimana kamu di semester 5 ini bisa menuntaskan mata kuliah yang kamu ambil, namun akan jauh lebih baik juga jika kamu memperhatikan aspek lainnya yang itu akan menunjang keberhasilan kamu. Bagaimana kamu bisa secara cepat menyelesaikan studi, kemudian mendapatkan nilai bagus, dan yang pastinya adalah tidak hanya sekedar cepat wisuda. Jadi harapan kita bersama adalah kamu juga nanti setelah wisuda itu akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan, akan mudah untuk misalnya bagi yang mau berbisnis pun bisa berbisnis. Nah, buat kamu yang semester 5, saya sudah buatkan video khusus ya tentang apa saja yang baiknya kamu lakukan di semester 5. Videonya saya kasih ya di sebelah sini mungkin ya, atau lihat saja ya di bagian ini, atau juga akan saya cantumkan di link ya, di komentar itu, di deskripsi video. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa model pembelajaran kita itu adalah kita akan gunakan video sebagai media pembelajaran, kemudian video conference untuk diskusi, untuk materi, dan nanti akan ada tugas. Kenapa ini kita lakukan? Karena mempertimbangkan hal seperti ini. Untuk saat ini, proses perkuliahan itu masih diarahkan secara online. Jadi belum ada informasi ataupun ketentuan bahwa sudah bisa melakukan perkuliahan secara offline.
Sehingga kita harus bisa memaksimalkan pembelajaran secara online. Kenapa model perkuliahan saya rancang kita ada video dulu dan kemudian kita Zoom? Karena sejauh ini dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya kalau kita misalnya kuliah selama 2 jam dan menggunakan Zoom, ada banyak kendala yang terjadi. Yang pertama adalah kendalanya yaitu berkaitan dengan jaringan. Ya, jadi jaringan kita seringkali tidak stabil, apalagi ketika misalnya cuaca seperti sekarang ini tuh. Nah, karena jaringan internet yang tidak stabil, secara otomatis saat kita kuliah dengan menggunakan Zoom ataupun Google Meet, biasanya di situ akan sering terjadi lag ya, ataupun ada distorsi, gangguan. Saya menjelaskan tapi kemudian bisa jadi terputus apa yang saya jelaskan ketika kamu dengarkan, ataupun bisa sebaliknya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah kalau kita kuliah ya dengan misalnya ya jumlah peserta ya satu kelas itu bisa 30 sampai 50 orang. Nah, ini tentunya sangat menyerap bandwidth ya, sangat menyerap kuota ya, karena Zoom bekerja keras di mana menampilkan dalam satu kali tayang itu ada sekian video dan sekian koneksi. Sehingga kalau mungkin ada yang pernah dengar bahwa ya cukup besar ya kuota yang diserap saat kita melakukan Zoom, ya beberapa pendapat itu yang kemudian butuh untuk kita pertimbangkan, karena tentunya kamu butuh menyiapkan kuota yang banyak untuk mengikuti berbagai macam perkuliahan. Yang ketiga, kenapa kemudian saya menggunakan model pembelajaran menggunakan video itu adalah agar sama-sama kita saling memudahkan. Jadi saya akan buatkan video tentang apa poin penting ya, sekali lagi videonya hanya akan berisi tentang apa poin penting yang kamu butuh pelajari di pertemuan demi pertemuan. Videonya kurang lebih hanya berdurasi sekitar mungkin 10-15 menit atau mungkin maksimal 20 menit. Nah, di situ adalah inti-inti semua dari apa yang kemudian penting kamu pelajari. Nah, dengan mempelajarinya melalui video, ada beberapa keuntungan sih buat mahasiswa. Yang pertama adalah kamu bisa belajar kapan saja. Artinya, nanti kita akan rancang seperti ini. Misalnya, sebelum 1-2-3 hari sebelum jadwal kita tatap layar, saya akan share videonya sehingga kalian bisa pelajari dulu, bisa tonton lebih dulu. Di situ kalian bisa tonton misalnya pagi hari, kalau misalnya mungkin nggak ada kuliah yang lain, atau siang hari ketika agak lowong waktunya, atau kalau misalnya pagi sama siang misalnya sinyalnya bermasalah, koneksi internet kalian bermasalah, mungkin kalian bisa tonton di sore ataupun malam hari. So sangat-sangat fleksibel. Yang kedua adalah selain fleksibel, kalian bisa tonton kapan dan ya kapan saja. Yang kedua adalah kalian bisa tonton di mana saja. Jadi dalam kondisi seperti apapun, misalnya mungkin mau sambil duduk, sambil tiduran, ya prinsipnya sih silahkan. Yang penting adalah kalian memahami konten yang sudah saya buatkan videonya. Jadi itu adalah hal yang penting untuk kalian lakukan. Dan pastikan setiap kalian menonton videonya, kalian membuat juga catatan-catatan penting agar nanti ketika sesi kita melakukan video conference tatap layar, kita bisa berdiskusi ya. Kamu bisa mungkin menanyakan apa dari video yang sudah saya jelaskan itu yang belum dimengerti. Nah, jadi kalau misalnya dalam sebuah perkuliahan kita selama 2 jam ya, ataupun kurang lebih 90 menit, maka dengan metode seperti ini kita akan jauh mengefektifkan proses pembelajaran. Kalian belajar inti-inti materi perkuliahan di video yang saya bagikan, kemudian kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan lakukan yang namanya video conference ya, Zoom conference. Kita akan tatap layar, di situ nanti ada materi yang saya sampaikan, mungkin sedikit pengulangan dari video yang sudah saya berikan. Dan yang kedua adalah di situ kita akan bisa lebih banyak berdiskusi. Ya, jika ada hal yang tidak dimengerti silakan ditanyakan, ataupun mungkin ada penjelasan yang bisa kalian berikan di dalam materi ini. Nah, jadi itu proses perkuliahan ya.
Yang selanjutnya adalah setelah kita video conference mungkin akan ada beberapa tugas. Nah, tugas-tugas ini nanti akan dirancang apakah misalnya kalian akan kirimkan langsung di Siat ataupun misalnya kirimkan ke email ataupun mungkin kita akan buatkan Google Class. Jadi itu akan kita informasikan di dalam grup. Pastinya adalah silahkan kalian pastikan untuk menyiapkan diri dalam proses pembelajaran ini. Nah, dalam kuliah geologi teknik ini itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari ya sebagai gambaran umum. Ya. Jadi bagaimana mengaplikasikan geologi di bidang keteknikan. Nah, nanti mungkin untuk hal itu akan saya buatkan dalam video lain ya sebagai pengantarnya. Dan informasi terakhir buat kamu semua adalah agar mengoptimalkan proses pembelajaran secara online ini, silahkan kamu juga bisa tonton ya video yang saya sudah buat terkait dengan apa sih yang baiknya kamu lakukan di awal perkuliahan untuk memaksimalkan proses perkuliahan secara online. Demikian video ini, sampai jumpa di kelas video selanjutnya. Terima kasih.